Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Septian Utut Sugianto MPD, yang saya hormati teman-teman seperjuangan seiman Liza Jatil Jahli walimardatillah. Baiklah, adanya saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia memiliki akar yang panjang dan kompleks dengan pengaruh dari berbagai bahasa dan budaya di wilayah kepulauan Indonesia. Asal-usul dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia secara historis berasal dari bahasa Melayu, sebuah linggau Franca yang sudah digunakan selama berabad-abad di wilayah Asia Tenggara, terutama di Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan, agama, dan komunikasi antar suku di seluruh wilayah yang kini menjadi Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Pengaruh dari peradaban luar, karena Indonesia terletak di jalur perdagangan internasional, bahasa Melayu mendapatkan banyak pengaruh dari bahasa asing seperti Sanskerta akibat interaksi dengan pedagang dan penyebar agama Hindu dan Buddha pada abad pertama hingga abad ke-7. Arab. Seiring dengan masuknya agama Islam sekitar abad ke-13, Portugis pada abad ke-16 ketika bangsa Eropa mulai berdagang dan menjajah, Belanda sebagai penjajah utama selama lebih dari 300 tahun, Cina, India, dan Inggris juga menyumbang beberapa kata melalui perdagangan dan interaksi budaya. Bahasa Melayu sebagai dasar bangsa nasional pada masa kolonial. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan bahasa daerah yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mempersatukan seluruh wilayah yang dijajah Belanda, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa komunikasi antar etnis karena sifatnya yang sederhana dan sudah dikenal luas. Sumpah Pemuda 1928. Pada 8 Oktober 1928, para pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda, di mana salah satu isi penting adalah pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada titik ini, bahasa Melayu yang sudah diadaptasi ini secara resmi diangkat sebagai bahasa Indonesia. Pengakuan resmi setelah kemerdekaan pada tahun 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional melalui Undang-Undang Dasar 1945. Ini memberi peran untuk bahasa Indonesia dalam administrasi, pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari bagi bangsa Indonesia. Perkembangan modern, bahasa Indonesia terus berkembang terutama melalui pengaruh globalisasi dan teknologi. Banyak kata serapaan dari bahasa asing seperti bahasa Inggris mulai masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia modern. Secara keseluruhan, bahasa Indonesia merupakan bentuk evaluasi dari bahasa Melayu yang berkembang menjadi bahasa nasional dengan pengaruh dari berbagai bahasa dan budaya di sepanjang sejarah Nusantara. Baiklah, itu saja tadi tentang sejarah bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.